Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Eti, guru konseling. Yuk kita bahas sekarang tentang masalah sekolah lanjutan. Mungkin kalian sudah punya rencana atau keinginan ketika setelah kelas 9 ini saya mau masuk ke SMA atau SMK atau apapun itu. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih itu SMA, apa itu SMK. Ya, kita lihat dulu materinya di bawah ini. Nah, ya. Nah, di sini ada judul kemana setelah SMP, SMAK atau SMK. Oke, ya kita lanjut. Sebelum kita menentukan kalian mau masuk ke SMA atau SMK, kita lihat dulu bakat dan minat kalian. Ya, bakat minat kalian itu apa? Misalkan bakat kalian di bidang ternyata mata pelajaran kalian bagusnya dalam bidang matematika, IPA dan sebagainya, mungkin kamu bisa masuk ke kalau SMA masuk IPA, kalau di SMK mungkin bisa masuk ke otomotif atau masuk ke arsitek, bangunan dan sebagainya. Ya, kita lihat. Yang kedua menentukan tujuan setelah lulus. Nah, setelah lulus kalian tentukan tujuannya. Setelah kalian tahu bakat minat, tentukan tujuan. Oh, saya mau masuk ke SMA. Oke. Lalu lihat kondisi keadaan ekonomi orang tua kalian. Apakah mungkin kalian ketika masuk ke melanjutkan sekolah itu akan langsung kuliah atau hanya mandek untuk saat itu karena keadaan ekonomi kalian hanya sampai dengan SLTA. Nah, kalau seandainya memang kalian punya skill, lebih baik kita masuk ke SMK. Kalau kondisi ekonomi kalian memang kurang memungkinkan. Karena masuk SMA, SMK itu pada intinya sama sih sebenarnya, hanya kalau SMK di situ sudah ada skill dalam arti sudah punya, oh saya udah ada jurusan ke sini, berarti nanti ketika lulus SMK saya bisa mungkin untuk bisa bekerja. Kalau SMA terus terang, kalau SMA itu kebanyakan teori. Oke ya, jadi kalian harus bisa menentukan itu. Lalu kalian jangan lupa ajaklah orang tua kalian untuk berdiskusi, dalam arti kalian sharing kepada orang tua. Lalu minta pendapat orang tua, orang sekitar, teman atau kakak kalian, kakak kelas dan sebagainya. Dan selanjutnya jangan sekali-kali ikutan teman, karena kalau ikutan teman belum tentu kemampuan kalian dengan teman kalian itu berbeda. Oke ya, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ada grafik. Ya. Tadi Ibu udah bilang bahwa kalian tuh harus mengerti apa sih yang masuk dengan SMA, SMK itu apa. Ini jenjangnya SLTA ya, karena SLT sekolah lanjutan tingkat atas ada 2, yaitu SMA dan SMK. Kalau seandainya tadi Ibu bilang bahwa kalau masuk ke SMA, kenapa langsung masuk ke perguruan tinggi? Karena di sini memang persiapan. Kalau jembatan, misalnya jembatannya kalian masuk ke perguruan tinggi. Pada intinya mungkin dunia kerja ya. Nah, di sini apabila ekonomi kalian, orang tua kalian menentukan atau bagus, atau memang orang tua kalian punya niat, kamu masuklah nanti perguruan tinggi, silahkan kalian masuk perguruan tinggi, masuk SMA. Ya. Untuk SMK kita lihat di sini, kenapa di sini ada kotak dunia kerja? Karena dari SMK Ibu sudah bilang tadi bahwa di sini ada skill. Karena sudah langsung dijuruskan, sudah langsung di situ ada praktek kerjanya, dan kalian sudah mampu. Kalau seandainya selama 3 tahun kalian mungkin sekolah di situ dengan benar di SMK, bisa masuk dunia kerja. Ya, memang sih nggak segampang, tapi minimal disitulah kalian keahliannya. Dan di sini kita juga akan sama, setelah kalian misalkan kamu dalam waktu 2-3 tahun, oh ternyata saya bisa mengumpulkan uang, atau orang tua kalian ekonominya pulih, kalian bisa juga masuk perguruan tinggi. Atau langsung dari sini juga kalian nggak usah dunia kerja, nggak masalah masuk perguruan tinggi, nggak masalah, bisa. Nah itulah keuntungannya dari SMK. Mungkin yang lain kursus ya, kalau kursus ya ini hanya setahun atau paling lama ya paling sebentar 6 tahun bisa masuk dunia kerja. Dan jangan salah, kalian sekarang pun juga bisa sekolah, itu ada sekolah macam-macam ya, sekolah terbuka dan sebagainya. Silahkan ikuti apabila memang kalian
ketika keluar dari SMP, belum bisa masuk SMA atau SMK, kamu bisa magang dulu, khusus dulu selama 3 bulan, dan ternyata ada rezeki, kalian bisa kerja, kamu bisa juga masuk ke sekolah lagi. Oke. Nah, di SMA ada IPA, IPS, MAN. Kenapa MAN? Ini khusus agama. Tapi di sini jurusan ada IPA, IPS. Apa itu IPA? Apa itu IPS? IPA namanya IPA, ilmu pengetahuan alam. Berarti ketika kalian masuk ke jurusan IPA, disitulah kamu akan benar-benar sains yang harus kamu ini kan. Ingat-ingat pelajaran yang di SMP. Seperti matematika, semuanya, pokoknya semua mata pelajaran. Ya. Kalau IPS sosial, sama juga sih, di sini juga IPS sosial. Hanya di sini kenapa sih ada 2 jurusan ini? Karena nanti suatu saat ketika kalian memilih ke perguruan tinggi, mungkin ada yang mau jadi teknik mesin, dokter, dan sebagainya. Nah, di sinilah harus bisa kalian istilahnya luruskan bahwa IPA ini nggak mungkin kalian dari untuk kedokteran tuh bisa masuk dari IPS, nggak mungkin, nggak bisa. Bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi apakah sinkron nggak? Coba kalian bisa kalian pikirkan. Dokteran, arsitek, dan sebagainya. Akuntansi, mungkin akuntansi bisa di IPS. Ya. Nah, inilah sekedar cerita saja kita sekarang untuk yang SMA itu ini. MAN, Madrasah Aliyah. Kan kalau MAN ini sebenarnya jurusannya IPA IPS, cuman di sini mungkin pengetahuan atau pembelajarannya kurikulumnya banyak ke agama. Ya. Nah, sekarang SMK. Ada 9 kelompok SMK. Kelompok teknologi industri, bisnis manajemen, seni kerajinan, pariwisata, perhotelan, boga dan busana, kesenian, olahraga, agama, kesehatan. Ini bisa dipindah ya. Nah, kelompok pelayaran. Nah, ini semuanya kelompok. Cuman ketika kalian nanti suatu saat memilih di beberapa sekolah, mungkin tidak akan semuanya jurusan ini ada di sekolah tersebut. Contoh, kamu milih di SMK 52. Mungkin akan ada di kelompok pelayaran perkapalan, nggak ada, obat-obatan nggak ada, agama nggak ada, olahraga nggak ada, kesenian nggak ada. Ini akan berbeda. Ya, ini ada kelompok lainnya lagi. Nanti kita akan lihat mana sih dari kelompok-kelompok ini yang masuk ke SMK ada jurusannya. Kita lihat, karena paling minimal di SMK itu jurusan 4 jurusan. Ya. Nah, di sini ada kelompok teknologi dan industri. Berarti yang dulu namanya STM. Apa coba? Teknologi industri. Berarti kan kalian bisa otomotif, bisa juga teknik jaringan komputer, lalu bisa juga di sini elektro dan sebagainya. Bisnis dan manajemen berarti kalian bisa perkantoran dan sebagainya. Dan sebagainya ini kalau diurutin secara detail mungkin akan memakan waktu banyak ini. Ya, yang paling kalian perhatikan, nanti kalian jangan lupa banyak konsultasi kepada gurunya. Oke, lanjut. Klik dulu. Nah, ini. Ya. Administrasi perkantoran, akuntansi, dan yang tadi Ibu bilang. Banyak banget kan? Sampai 25 jurusan dari 9 kelompok. Ya. Ini yang akuntansi, yang teknik gambar, teknik ini masuknya ke SMK di sini berarti ke SMK teknik. Kalau ini administrasi perkantoran, pemasaran, dan sebenarnya teknik jaringan komputer itu bisa juga masuk ke SMK yang kayak SMK tadi dilihat di atas itu. Nah, manajemen, lupa ya, bisnis dan manajemen. Oke, di sini hanya beberapa ini aja ya, tuh banyak kan? Ya, nah ini sampai dengan tata boga. Oke, banyak 28 jurusan kurang lebih yang ada di 9 kelompok SMK tadi. Oke. Kalau kalian tanya, Bu, apa sih DKP, desain komunikasi visual, ada di mana? Nanti akan kalian lihat, Ibu akan kasih di materi selanjutnya. Ini tuh ada di mana aja sih? Contohnya, kita ada SMK 52, ada SMK 58, SMK 24, dan sebagainya. Nah, itu apa aja sih yang ada di jurusan-jurusan ini, masuk kemana aja?
Belum tentu, misalkan contoh, di SMK Usaha Perjalanan Wisata nggak mungkin masuk ke SMK 52, karena SMK 52 itu masuknya ke teknologi. Ya kan? Kalau perbankan syariah berarti bisnis dan manajemen. Lanjut. Ya. Nah, oke. Sampai di sini anak-anak. Untuk materi tentang kemana setelah SMP. Setelah dari ini kita akan lihat tentang video, ya. Siapa? Video. Ya. Ini tentang video ini. Play ini ya. Nah, kita lihat tentang SMK 224. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 menerapkan budaya sekolah untuk membangun etika para siswa-siswi SMK Negeri 24 dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap pagi, semua warga sekolah SMK Negeri 24 melakukan kegiatan tadarus sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dan wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seberangkat benar. Ruang kepala sekolah. Ruang tata usaha. Auditorium. Hotel guna untuk memfasilitasi jurusan akomodasi perhotelan. Kantin yang bersih. Sesuai dengan bidangnya dan membekali mereka dengan teknologi dan pengetahuan. Jamur itu merupakan buah yang tidak memiliki klorofil sehingga bersifat pendengar rokok. SMK Negeri 24 Jakarta mempunyai 5 kompetensi keahlian yang sudah berakreditasi A, yaitu akomodasi perhotelan, tata boga. Untuk penerapan yang berbasis kegiatan kewirausahaan dilakukan dengan metode teaching industri dan unit produksi.
Dan jurusan terbaru, usaha perjalanan wisata. Please follow me. Kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung kegiatan intrakurikuler di wadah Parasakti pencaksilat, voli, basket, futsal, paskibra, tari tradisional, tari modern, palang merah remaja, pramuka, Oke, itulah profil ya atau sekolah-sekolah yang Ibu tampilkan. Mungkin nanti di lain waktu banyak sekali. Mungkin kalian tanya, kok Bu SMA enggak, kok belum nanti ya. Karena waktunya hanya 1 jam atau 40 menit. Oke, untuk itu tugas mungkin tidak ada, hanya kalian begini aja berpikir bahwa kalian harus bisa memikirkan sekarang ini kalian mau masuk ke mana sih, SMA atau SMK. Tolong dipersiapkan dari sekarang, ya, karena tidak terasa kita akan sebentar ujian dan sebagainya. Jadi kalian harus memilih dari sekarang. Oke, sampai di sini ya materi yang Ibu berikan tentang kemana setelah SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.